Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intiha'il ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang kita akan memasuki bab yang pertama daripada abwab atau fasal yang pertama daripada fusul kitab Burdatul Madih Asy-Syarifah Al-Mubarakah lil Imam li Sayyidina Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Busairi rahimahullahu taala wa qaddasa sirrul azim, di mana di dalam banyak ijazah daripada guru, daripada masyayikh, daripada sadah, daripada habaib, bahwa sebelum kita membaca atau sebelum kita memulai burdah, maka di antara ijazah-ijazah itu kita membaca Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Sebagian ulama Mesir membaca Maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibi wa alil baiti kullihimi. Tapi saya Al-Faqir mendapat ijazah dari para guru, wabil khusus Abu Ya Said Hamid Al-Kaf rahimahullah ta'ala, yang memberikan ijazah kepada kami bil imla, bil qiraati wal imla, dengan membaca burdah min awwalihi ila akhirih dan diimla. Beliau membaca, kadang kami yang membaca, dan diterangkan faidah-faidahnya. Beliau memberikan ijazah, di antaranya caranya sebelum membaca amin tadakkuri jiranin bidi salami, yaitu membaca Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Kemudian setiap fasal pertama selesai, atau yang kedua selesai, atau yang ketiga selesai, dan seterusnya. Jadi kita juga dianjurkan membaca bait tadi, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ini sudah sama-sama tahu sebenarnya, tapi Al-Faqir sampaikan ini supaya kita ada sanad juga yang menyambung, walaupun hanya caranya. Tapi itulah yang diajarkan para guru kita. Di antara yang sering dilantunkan dan dicontohkan oleh Sayyidina Al-Imam Bulbulul Hijaz Abu Ya Said Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala, di dalam banyak majlisnya beliau juga memberikan contoh seperti itu. Ketika ingin memulai burdah, maka membaca satu bait Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ketika fasal pertama selesai, mau masuk ke fasal yang kedua, maka dibaca lagi itu. Begitulah seterusnya. Ketika fasal kedua selesai, mau masuk ke fasal yang ketiga, maka dibaca lagi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ini adalah termasuk pengamalan atau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah, yaitu membaca salawat, Allah wa malaikatahu atau wa malaikatuhu atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah memberikan rahmat, sedangkan malaikat-malaikat Allah mendoakan
untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alladzina sallu alaihi, membacalah salawat kalian alaihi atas Nabi, wasallimu, dan bacalah salam oleh kalian, taslima, dengan membaca salam. Tidak ada satu perintah pun, kata ulama, tidak ada satu perintah pun di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala memulai melakukannya lebih dulu. Kalau yang namanya perintah, diperintahkan kepada umat, kepada makhluk, sudah perintah. Tapi untuk yang satu ini, untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk umat yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah membaca salawat dan salam, Allah ngabitin kada cendereng maturah. Allah memulai dari zatnya sendiri, kemudian diikuti para malaikat, kemudian yang ketiga diikuti oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman karena diperintahkan beriman oleh Allah kepada Nabi. Cinta karena memang diperintahkan cinta kepada Nabi. Allah memerintahkan beriman kepada kita. Allah memerintahkan cinta kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka yuhibbukumullah, maka akan cinta kepada kalian siapa Allah. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti aku di dalam tafsir itu, maka cinta kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-babul a'zam lillahi Subhanahu wa taala huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah junjungan kita bersama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian di antara syarat atau adab al-qiraah, ini saya punya catatan dari Abu Yazid Hamid Al-Kaf rahimahullahu taala wa qaddasa sirrah. Beliau berkata, syaratul qiraah ay yakuna mutawaddian. Syaratnya membaca burdah ini harus punya wudu. Tidak wajib dalam hukum, tapi ini syarat adab, syarat akhlak. Karena pengarang burdah ini adalah orang yang tidak pernah lepas wudu. Jangankan dalam mengarang atau membaca, dalam sehari-harinya, kesehariannya, orang-orang seperti beliau nggak mungkin lepas wudu. Jadi kita ta'ziman li sahibil burdah wa ta'ziman li hadhil abyat asy-syarifah al-mubarakah, maka kata beliau, syartul qiraah ay yakuna mutawaddi'a. Yani syartul qiraah ay yakuna al-qari mutawaddi'a. Satu, harus punya wudu supaya lebih manjur, supaya lebih khusyuk. Kemudian wa mustaqbilal kiblah, kalau bisa menghadap kiblat. Tentunya kalau sendiri ini membacanya. Kalau sendiri membaca harus menghadap kiblat. Afdalnya begitu. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Jadi lagi wa mudaqqiqan fil i'rab ma'at ta'ammul fi ma'nah. Kemudian jangan salah-salah bacanya. Kalau yang jer, kalau yang fathah, kalau yang rofa, ini kan sudah ada harkatnya semua, gampang. Kemudian ma'at ta'ammul fi ma'nah, memikirkan maknanya. Yang namanya memikirkan maknanya bukan memaknai ketika membaca. Jadi secara simpel maknanya itu, secara simpel. Contoh,
ketika beliau mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Bagaimana cara kita membayangkan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi. Oh, semulia-mulianya makhluk Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ma liman aludhu bihi. Kepada siapa kami akan merajut, aku diri ini akan mengeluh nanti di hari kiamat. Nah, ini kan hatinya, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi. Kepada siapa kami akan merajuk? Kepada siapa kami akan kembali? Kami harus mencari siapa kalau bukan engkau ya Rasulullah. Ya akramal khalqi. Kira-kira begitu yang dimaksud beliau Abu Yazid Hamid Al-Kaf rahimahullah, ma'at ta'ammul fi ma'na. Ya, kalau kita berjamaah sulit untuk menghadap kiblat kecuali diatur menghadap kiblat. Biasanya kalau berjamaah itu lebih khusyuk, kita berhalakoh dalam posisi melingkar seperti orang tadarusan, ya. Karena saling berhadap-hadapan, saling melempar senyum, saling melempar khusyuk, saling melempar kebahagiaan di dalam memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang biasa terjadi dan di semua tempat hampir semacam itu. Kita masuk ke bab atau fasal yang pertama. Al-faslul awal fil ghazali wa syakwal gharam. Ungkapan rasa cinta dan kerinduan. Adapun fasal yang pertama yaitu di dalam menerangkan cinta dan pengaduan kerinduan. Amin tadakkuri jiranin bidi salami mazajta dam'an jaramin muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami فما لعينيك إن قلت تكف فهمتا وما لقلبك إن قلت تستفيق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي محتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين أمن تذكر جيران بدي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أمن تذكر جيران apakah karena mengingat para tetangga bidi salami di kampung di Salam. Ini ada yang mengatakan di Salam ini makanun bil Hijaz. Katanya di situ ada banyak pohon salam. Tapi bukan pohon salam Indonesia. Ini baina Makkah wal Madinah. Antara Mekah dan Madinah. Dulu banyak pohon salamnya. Mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Mencampur kamu dam'an akan air mata jara yang mengalir dama' min muqlatin dari mata. Muqlah ini mata, jami'ul ain. Ada yang mengatakan muqlah ini adalah sawadul ain wa bayaduha, bidamin dengan darah. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, atau berhembus apa angin min tilqa'i kadhimatin dari arah kampung Kadhimah. Wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami,
dan berkilat. Al-barqu, apa al-barq ini? Petir yang tidak ada bunyinya itu. Apa namanya itu? Al-barq, kilatan petir. Jadi, dan menerangi apa kilatan petir fid dhalma'i, di waktu gelap, min idhami, dari wadi idham, jadi lembah idham. Fama li'ainaika in qulta fufahamata wa ma liqalbika in qulta astafiq yahimi. Maka adapun apa, yaitu bagi kedua matamu, in qulta, jika berkata kamu, ukfafa, berhentilah, hamata, maka semakin mengalir ya ainai. Wa ma liqalbika, dan adapun apa, yaitu bagi hatimu, in qulta, jika berkata kamu, istafik, sadarlah, yahimi, maka bertambah rindu ya qalbuk. Ini 3 bait pertama menerangkan tentang ingatan beliau, angan-angan beliau ingin selalu pergi ke Madinah, angan-angan beliau ingin selalu berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diingat tidak langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi semua tempat yang pernah dilalui beliau menuju Madinah, khususnya di pinggiran kota Madinah, ini semua terbayang di dalam pikiran dan hati beliau. Beliau menangis seakan-akan air matanya bercampur dengan darah. Kenapa sampai begitu? Kenapa kamu itu? Jadi beliau ini berbicara kepada dirinya sendiri dalam angan-angan beliau ketika menyusun kalimat-kalimat beliau ini. Apakah karena kamu itu ingat kepada tetangga-tetangga di desa di Salam, atau apakah kamu itu karena ingat kepada hembusan-hembusan angin yang semilir di arah desa Kadhimah? Apakah karena kamu itu mengenang tentang kilatan-kilatan petir di malam yang sangat gelap di lembah Idham, sehingga kamu itu selalu menangis dan tidak pernah berhenti menangis, sehingga kamu mencampur air mata kamu itu dengan darah? Seperti itulah maknanya. Apakah karena kamu itu ingat ini, ingat itu, sehingga kamu tidak pernah berhenti menangis, sehingga air matamu itu bercampur darah? Famali ainaika in qulta fufahamata. Bagaimana kedua matamu itu? Setiap kamu nasihati, wahai kedua mataku, berhentilah menangis, tapi malah semakin mengucurkan air mata. Wa ma liqalbika in qulta istafik yahimi. Hati kamu itu bagaimana? Setiap kamu mengingatkan kepada hatimu, sadarlah, sadarlah, jangan menangis, yahimi, maka dia bertambah cinta dan rindu untuk berjumpa dengan sang junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibarat cintanya Qais kepada Laila, seperti yang sering disenandungkan oleh saudara-saudara kita, amurru ala diyar diyar Laila wa uqabbilu dzal jidar walal jidar wa mal jidaru alladhi shawabna qalbi walakin man sakanid diyar. Jadi kata Qais ketika ditanya oleh orang-orang, ya Qais, kenapa kamu itu selalu memandangi rumah Laila, mengelilingi rumah Laila, bahkan mengecup-ngecup rumah Laila? Apa kata Qais? Aku tidak mengelilingi, memandang dan mengecup rumah Laila, tapi yang aku pandangi, aku kelilingi, aku kecup adalah isi daripada rumah itu. Jadi kalau dalam ilmu balaghah,
pendahuluan Al-Imam Al-Busairi ini disebut bara'atul istihlal, sebuah ungkapan depan yang mengandung makna sangat dalam. Sebelum menyebut nama yang sangat mulia dan agung itu, beliau memulai menyebut jalan-jalan ke kota Madinah. Jadi yang ada di pikiran beliau itu tetangga Madinah, pohon-pohon di Madinah, angin semilir jalan ke kota Madinah, bahkan kilatan-kilatan petir di waktu malam, sehingga kalau di malam hari itu gelap dulu kan tidak ada lampu, maka ketika ada kilatan petir itu al-barq, maka semua akan semua akan terang dalam sekejap. Itu menjadi irama tersendiri dalam ingatan Sayyidina Imam Al-Busairi rahimahullah ta'ala. Ajib memang beliau ini, ajib. Ayahsabu as-sabbu anna al-hubba munkatimun. Qala rahimahullah ta'ala, ayahsabu as-sabbu anna al-hubba munkatimun. Apakah mengira as-sabbu, siapa orang yang cinta atau orang yang rindu, annal hubba munkatimun, akan sungguhnya cinta yaitu tersimpan, ma baina munsajimin, di antara derayan air mata, minhu dari sab, wa muttarimi, la ma baina munsajimin, di antara derayan air mata, minhu karena yahub, wa muttarimi, dan membaranya hati karena cinta. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin. Jika tiada apa cinta, lam turik, maka tidak akan mengalirkan kamu dam'an, akan air mata, ala talalin, atas puing-puing rumah yang hancur. Wala ariqta lidzikril bani wal alami, dan tidak akan mengalirkan kamu, atau di sini dan wala arikta, dan tidak bisa tidur kamu. Ini yang benar ya. Wala arikta, dan tidak bisa tidur kamu, lidzikril bani wal alami, karena mengingat alban, pepohonan-pepohonan di Hijaz, wal alami, dan gunung-gunung Hijaz. Fakaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat, maka bagaimana ingkar kamu hubban, akan cinta, ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami, sesudah bersaksi bihi, akan hub, alaika, atas kamu, udulud dam'i was saqami, apa persaksiannya air mata, was saqami, dan sakit. Wa athbatal wajdu khattai abaratin wadanan mithlal bahari ala khaddaika wal anami. Wa athbatal wajdu, dan menetapkan al wajdu, apa kesedihan, khattai abaratin wadanan, akan dua garis, abaratin tangisan, wadanan dan kurus. Jadi abra ini tangis yang tidak pernah berhenti, wadanan ini sakit tapi pura-pura tidak sakit. Orang cinta itu sebenarnya kena penyakit, ya penyakit cinta, tapi dia selalu merasa tegar. Dia selalu merasa tidak kena apa-apa. Walaupun kurus sudah sangat, walaupun air matanya tidak pernah berhenti mengalir, orang yang kena landa cinta dan kerinduan pastinya begitu. Jadi beliau itu mengatakan kepada dirinya sendiri, ketika yang dari awal ditanya, kenapa kamu menangis, kenapa kamu begini, apa karena ingat di salam, apa karena ingat kazimah, apa karena ingat idham, apa karena ingat semilir angin yang berhembus nyaman, apa karena kamu ingat akan al-barq di malam hari, kilatan-kilatan
membuat terang di malam hari itu? Maka beliau berkata, ayah sabus sabbu annal hubba munkatimun. Orang yang pernah jatuh cinta, kata beliau ini, maka tidak mungkin bisa merahasiakan perasaan cinta itu sendiri. Karena cinta itu sendiri ada di antara gejolak hati yang membara dan derayan air mata. Seandainya bukan karena cinta, tidak mungkin air mata itu sampai mengaliri puing-puing rumah yang hancur. Tidak mungkin kalau bukan karena cinta, orang itu tidak bisa tidur karena mengingat semua yang pernah menjadi saksi percintaannya. Bagaimana mungkin kamu itu ingkar kepada cinta, sedangkan yang menjadi saksi adalah derayan air mata dan badan kamu yang sakit tanpa kamu merasa. Sampai akhirnya wa athbatal wajdu khattai abratin wadanan mithlal bahari. Hal umpamanya al-bahar. Al-bahar ini mawar yang menguning ala khaddaika, atas kedua pipimu, wal anami, dan mawar yang memerah. Sehingga orang yang jatuh cinta itu terlihat wajahnya itu seperti mawar menguning, kadang seperti mawar yang merah. Ana apa polan esoro ngakan tak nyaman ngakan. Esoro tedung tep ketepan tak lim ngidah. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apa saja ingat kamu. Apalagi cintanya cinta suci, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu kitabnya Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir rahimahullahu taala wa qaddasa sirrul azim, salah seorang pendiri thariqah mu'tabarah, yaitu thariqah Ar-Rifa'iyah. Beliau adalah Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir. Di dalam salah satu kitabnya yang namanya Halatu Ahli Haqiqah, beliau mencatat sebuah cerita kisah seorang ulama di zaman dulu pergi ke Mekah. Setelah sampai di samping Ka'bah, ulama ini melihat seorang anak muda yang kurus, wajahnya menguning, sakit-sakitan dia. Dihampiri oleh seorang ulama yang kaya ini, diberikan uang 200 dirham. Sangu dia haji dikasih semua. Ya syabab, kata, ya fata, kata. Wahai pemuda, jangan siksa dirimu. Ini uang belikan makanan. Ini uang belikan baju. Kamu masih muda. Kamu harus sehat. Masa depan kamu masih panjang. Ternyata pemuda ini mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemuda ini mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya si pemuda ini? Ya Syekh, apa yang aku rasakan sekarang ini tidak akan saya jual dengan dunia, bahkan dengan akhirat. Dengan surga sekalipun saya tidak akan jual rasa yang sedang aku rasa ini, yaitu mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh dunia, bahkan dengan surga sekalipun, saya tidak akan pernah menukar perasaan saya ini. Terkejut ulama yang kaya ini. Allah, ini orang yang mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini akan aku bawa sampai mati, kata pemuda itu. Maka tidak lama pemuda itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Orang yang cinta ingin bertemu dengan Allah, maka Allah cinta dan ingin bertemu dengan dia. Subhanallah. Jadi banyak kisah-kisah cinta seperti itu. Yang terakhir yang saya baca itu, ini beberapa tahun yang lalu, ada seorang pemuda berasal dari Spanyol, Asbania. Jadi
Pemuda ini berangkat ke Madinah pakai umroh. Sampai di Madinah dia kabur dari travelnya. Sampai hampir 3 tahun tinggal di Madinah. Dicari oleh polisi, tidak ketemu. Pernah ditangkap, dilepas, ditangkap, dilepas. Akhirnya pada satu malam dia ditangkap di halaman Masjid Nabawi. Ketika ditangkap, dia sadar mau dipulangkan ke negerinya. Dia bilang kepada polisi, "Wahai polisi, kalau Anda ingin memulangkan saya ke negeri saya mau minta satu persyaratan, satu permintaan." Apa itu? Tolong bawa saya mendekat kepada Qubbatul Khadra. Tolong bawa saya ke dekatnya Al-Hujra An-Nabawiyah, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dibawa oleh 2 orang atau 3 orang polisi. Ketika si pemuda ini ada di samping Qubbatul Khadra, Al-Hujra An-Nabawiyah, dalam dan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini berkata, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan ibuku, aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan pekerjaan dan hartaku di negeriku karena cintaku padamu ya Rasulullah. Karena cinta kita, karena janji kita." Berarti anak ini, pemuda ini mungkin sudah pernah berjanji dengan Nabi SAW walaupun dalam mimpi. "Tapi sekarang saya dipaksa ya Rasulullah untuk pulang ke negeri saya. Udhran ya Rasul," katanya. "Udhran ya Rasul, ma'dzira ya Rasul. Ampuni aku ya Rasul, aku tidak mampu untuk pulang ke negeriku lagi. Tapi aku juga tidak mampu menolak kemauan orang-orang ini. Ya Rasulullah." Langsung mati dia. Langsung mati. Ini al-hub, ini al-ishq, ini yang namanya cinta dan kerinduan. Banyak kisah-kisah seperti itu. Cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa athbatal wajdu khattai abratin wadanan mithla al-bahari ala khaddayka wal anami. Orang yang jatuh cinta itu ini karena sering menangis, seakan-akan di kedua pipinya ini ada aliran khusus air mata. Sampai beda ngai sungai nah, seperti sungai kecil dari kelopak matanya sampai ke bawah samping hidungnya, karena air matanya nggak pernah berhenti mengalir. Orang yang jatuh cinta lain paling agak pun. Orang yang punya kerinduan yang sangat mendalam, dinasehatin paling cuman ketawa. Naam, ini jawabannya. Naam, iya. Ketika Sayyidina Imam Al-Busairi bertanya, kenapa begini, kenapa sampai begitu, kenapa begini sampai begitu, kepada dirinya sendiri sebagai ungkapan rasa cinta dan kerinduan kepada Nabi SAW. Naam, iya. Sara taifu man ahwa. Sara ini seperti Isra, berjalan di waktu malam. Berjalan atau mengalir taifu man ahwa. Apa cintanya, bukan cinta, hayalnya orang ahwa yang cinta man. Jadi orang jatuh cinta itu kalau malam fa'arraqani, maka membuat tidak tidur. Ya, taif. Nah, ni kepadaku. Jadi kalau orang jatuh cinta malam-malam itu orang tidur semua, hayalnya dia itu kemana-mana. Dia merasa di depan orang yang dicintai, dia merasa berkhidmat kepada orang yang dicintai, dia merasa membantu orang yang dicintai, dia merasa mendapat untayan senyum dari orang yang dicintai, dia merasa tertawa-tertawa dengan orang yang dia cintai. Orang yang jatuh cinta pasti begitu. Makanya kata ulama, untuk gampang bermimpi Nabi SAW, bayangkan Nabi.
Bayangkan Nabi, tampannya Nabi, gagahnya Nabi, hilimnya Nabi, sabarnya Nabi, kasih dan cintanya Nabi kepada kita, rindunya Nabi SAW kepada kita. Bayangkan, bayangkan, bayangkan terus lewat pikiran dan khayal kita, gampang bermimpi baginda Nabi SAW. Seperti misalkan kita mencintai seseorang, kita selalu ingat, 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 bahkan sampai menangis. Ketika menangis kita tidak sedih, malah ketika kita menangis kita bahagia, maka gampang bermimpi orang yang kita cintai. Ini yang diajarkan oleh sebagian ulama tentang cara kita bermimpi baginda Nabi SAW. Allahumma rzuqna ru'yatah walau kana fin naum ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita diberikan karunia oleh Allah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Wallah, Allah, Allah. Naam. Ya laimi fil hawa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu al-ladzati bil alami. Adapun cinta ya'taridu yaitu mendatangkan al-hub al-ladzat, akan kelezatan-kelezatan bil alami, bersama sakit. Orang jatuh cinta itu sakit tapi senang. Senang tapi sakit. Beuleun mah lain. Janreng maturah orang mon tresnah mon napa can mon esoro kabere ke temor otaba mon esoro ke temor kabere otaba orang siro nyoroy gele-gele. Ya laimi fil hawa al-udri ma'diratan. Tapi awas, cinta kita itu jangan dilepas kecuali kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Cinta kita jangan pernah dilepas kecuali kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bicara cinta, cintanya Imam Al-Busairi yang diajarkan kepada kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perdalam, wajib cinta kita diperdalam. Silakan pakai anten setinggi apapun, gali sedalam apapun. Cinta yang seperti ini syai' matlub, memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak cinta kepada Nabi, mau mengikuti sunnah Nabi berat. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi, mau mengikuti syariat Nabi berat. Syariat akan menjadi beban kepada kita. Tapi kalau kita melakukan syariat dengan cinta lewat baginda Nabi SAW, maka semua taklif, beban itu akan merasa dan kita akan merasa senang di dalam melakukannya, di dalam melaksanakan dan menunaikannya. Dan beban itu akan berubah menjadi kesenangan tersendiri kepada kita. Ya laimi fil hawal udri ma'diratan. Wahai orang yang menegurku fil hawa, di dalam cinta al-udri yang suci, ma'diratan, mohon maaf, minni, dariku, ilaika, kepadamu, walau ansabta lam talumi, dan walaupun berbuat adil kamu, bernasihat adil kamu, lam talumi, maka tidak akan pernah bisa menegur kamu. Aku ini orang jatuh cinta, kata beliau. Kamu itu, wahai orang yang menegurku, hati-hati. Cintaku ini suci. Kalau kamu menegur cintaku yang suci ini, seadil-adil apapun kamu, sebaik-baik apapun nasihatmu, kamu tidak akan pernah bisa memerhatikan cintaku. Adatkah haliya la sirri bimustatirin. Ini doa katanya. Jumlah du'aiyah. Adatkah sampai kepadamu hali apa perkaraku, la sirri bimustatirin, tidak rahasiaku, bimustatirin yang disimpan, yang tersimpan, anil wusyah, dari orang-orang yang membuat kerusakan, wala, dan tidak da'i bimunhasimi, penyakitku, bimunhasimi, yang berhenti. Artinya apa di sini? Kamu itu
kalau selalu menasehatiku tentang cintaku ini, kamu itu kalau selalu menilai salah tentang cintaku ini, tak doakan kamu katanya. Mudah-mudahan kamu juga dilanda cinta seperti aku. Nah ini. Adat kahali ala sirri bimustatirin anil wusyati walada'in hasimi. Sama dengan halnya orang yang tidak tahu tentang orang yang jatuh cinta. Taunya hanya manglo, taunya hanya menyalahkan. Nanti si pecinta ini, orang yang jatuh cinta ini, nanti akan bilang seperti Sayyidina Imam Al-Busairi, kamu itu enggak pernah merasakan jatuh cinta seperti aku. Tak doain kamu, mudah-mudahan kamu juga dilanda cinta seperti aku. Lah, orang yang lagi jatuh cinta, doanya mustajab. Kenapa? Karena orang yang jatuh cinta, yang betul-betul jatuh cinta, ini sedang mubtala, sedang kena musibah. Orang yang lagi kena musibah, doanya condong mustajab. Mahattani nusha lakin lastu asma'uhu. Di mana sudah? Mahattani, memurnikan kamu ni kepadaku an-nusha, akan nasihat, lakin tapi lastu asma'uhu, tiada aku yaitu mendengar aku akan nasihatak, akan nusha. Saya ngerti, saya paham, kamu itu menasihati aku dari hatimu yang paling dalam. Tapi ketahuilah, aku tidak akan pernah mendengar nasihatmu. Kenapa? Innal muhibba 'anil udzali fi samami. Sesungguhnya orang yang jatuh cinta 'anil udzali, dari orang-orang yang menegur, fi samami, yaitu ada di dalam ketulian. Orang yang menjatuh cinta kopok, orang yang menjatuh cinta tuli, jeriban kopok. Jatuh cinta secara umum tuli, tak kini ngaki. Apalagi masalah cinta suci seperti ini, apalagi cinta suci seperti ini, cinta mulia, cinta surga, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasanya bahasa cinta umum, tapi ini yang dimaksud adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu jangan sok pandai menasehati orang yang lagi jatuh cinta, dirundung rindu. Tidak akan masuk, jangankan ke hati, ke kuping saja nggak bisa masuk. Kenapa? Li'annal muhibba fis samam. Karena orang yang jatuh cinta ini tuli daripada nasihat-nasihat. Nah, seperti itu kan? Inni tahamtu nasihah syaibi fi adali. Sungguhnya aku, yaitu menyangka salah aku, nasihat syaibi, akan nasihatnya orang tua. Nasihat syaibi akan nasihatnya orang tua. Fi adali, di dalam menyalahkanku. Wasyaibu, hali adapun orang tua, ab'atu, yang lebih jauh, fi nushin, di dalam bernasihat, anit tuhami, dari disangka salah. Jangankan kamu itu seumuran dengan aku, orang-orang tua sekalipun, kalau datang mereka menegurku tentang cintaku ini, tidak akan pernah saya dengarkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ungkapan yang sangat dalam, ungkapan yang sangat indah di dalam bab pertama atau fasal yang pertama ini, yang mengajarkan kepada kita, menghimbau kepada kita supaya kita selalu meningkatkan rasa cinta dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu syai' matlub, ma'mur min indillah. Seperti itu diperintahkan oleh Allah, seperti itu diperintahkan oleh Nabi SAW, seperti itu dicontohkan oleh para sahabat. Kalau kita ingat kepada sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, pada suatu hari sahabat Thauban datang kepada Nabi SAW dengan wajah yang pucat menguning, dalam keadaan seperti orang sakit. Ditanya oleh baginda Nabi SAW, ya Thauban, apa yang melandamu? Kamu itu sakit apa? Kok datang ke sini wajahmu pucat? Kok datang ke sini itu kok kamu kurus tidak seperti biasanya? Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku selalu berpikir
Kalau di dunia ini aku rindu padamu datang ke sini, aku bisa melihat engkau ya Rasulullah kapan saja. Tapi aku selalu kepikiran ya Rasul, bagaimana nanti di akhirat ya Rasul. Kalau engkau pasti masuk surga dan surgamu paling atas, sedangkan aku sauban ya Rasul. Iya kalau masuk surga. Kalaupun masuk surga ya Rasul, surgaku itu di mana? Hampa rasanya hati ini kalau tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasul, tidak bisa menatap wajahmu ya Rasul. Itu yang menjadi pikiranku kacau, yang membuat pikiranku kacau dan membuat aku sakit. Aku tidak pernah berhenti menangis ya Rasul memikirkan itu. Aku takut tidak berjumpa denganmu nanti di surga ya Rasul. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Ya Thauban, ketahuilah seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dia cintai. Mudah-mudahan rasa cinta yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin terpupuk, semakin dibesarkan. Mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan rasa cinta dan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga semangat kita di dalam mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal di dalam meningkatkan bacaan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.